Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Today, I would like to tell you to ask you to study, ya, in the final session of your schooling in SMP, ya. Jadi hari ini adalah sesi terakhir ini dalam waktu, kalau hitungannya kan hanya Senin ya, Selasa Rabu mungkin tidak ada pelajaran, tetapi silakan sanggup kalian untuk belajar. Insya Allah saya kirimi setidaknya 7, 8, atau 9 link YouTube ini untuk kalian pelajari. Oke, okay? Right. To prepare your ujian sekolah, mempersiapkan ujian sekolah kalian, dan juga untuk mempersiapkan masa depan kalian, mari kita mereview pelajaran yang kalian ikuti selama di SMP dari kelas 7, kelas 8 hingga kelas 9. Oke, everybody. Look, kita lihat dari kelas 7 dulu ya, yang pelajaran kelas 7, sorry. Pelajaran kelas 7, apa yang kalian pelajari kelas 7, Pak Guru mengingatkan kembali adalah yang pertama adalah teks lisan dan teks tulis. Sorry, ya nanti saya tampilkan dulu di video kalian ya. Nah, yang pertama kelas 7 adalah kalian mempelajari tentang ucapan sapaan, pamitan, dan ucapan terima kasih ya. Ini, oke, good, thank you ya. Oh ya, saya lupa balik lagi jadinya ya. Bahwasanya jenis teks dalam bahasa Inggris yang dipelajari di SMP itu hanya ada 6 macam lah ya. Hanya ada 6 macam teks di SMP ya. Yang pertama, teks yang kalian pelajari di SMP hanya ada 6 macam ya. Di antara 6 macam itu adalah kalian pelajari semester demi semester ya. Semester demi semester. Oke, good. Thank you. Look ya. Teks-teks di SMP ya. Oke, yang pertama adalah English text ya. Oke, sorry. English text in SMP. Kalian tahu bahwasanya pelajaran bahasa Inggris itu berdasarkan pada teks ya, berdasarkan pada teks. Yang pertama adalah teksnya pertama adalah transaksional dan interpersonal. Sorry, interpersonal dan transaksional ya. Yang pertama interpersonal dan transaksional. Apa itu text interpersonal? Interpersonal text is a text that can connect communication. Adalah teks yang untuk menghubungkan komunikasi. Komunikasi itu kan ada dua macam. Ada dua pihak ya, dua pihak. Komunikator dengan komunikan, gitu ya. Artinya adalah yang ngomong dengan yang menyimak. Nah, nanti gantian. Yang menyimak jadi ngomong, yang ngomong jadi menyimak, dan seterusnya. Itu interpersonal. Contohnya, kalau dalam bahasa Inggris adalah ada sapaan, good morning, how are you, hello, good afternoon, good evening, ya kan, nice to meet you, dan seterusnya. Itu adalah teks interpersonal. Kalau dalam bahasa Indonesia, hey, apa kabar, ya kan, mau kemana nih, gitu kan, iya, dan sehat-sehat nih, itu adalah teks interpersonal. Jadi ini berlaku untuk semua bahasa ya, bukan cuma bahasa Inggris saja. Oke, kalau dalam bahasa Banyumas ya, wih, ngendi Kang, gitu kan, ngono ngulon, gitu kan. Padahal ketika kau menyapa ngendi Kang, ngarep ngendi Kang, gitu kan, itu adalah hanya sekedar untuk menyambung komunikasi kan. Soal mau ke toko, mau ke pasar, mau ke sawah, mau ke sungai, mau kemana, itu kan jawaban itu tidak penting-penting amat bagi si penanya. Itu adalah gantinya good morning, gantinya hello. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin orang ketemu dengan orang akan hello, hello, ya kan? Dalam bahasa Jawa khususnya Banyumas di wilayah kita, orang ketemu dengan orang tanyanya arep nanti Kang, nanti yuk, gitu kan. Pundi Mbak, pundi Pak De, pundi Bude, pundi Lek, gitu kan. Ya, pundi Om, gitu kan. Dimana jawabannya tidak penting-penting amat untuk kalian.
Itu adalah teks interpersonal ya. Kemudian yang kedua adalah teks transaksional. Nanti detailnya lebih jelas lagi nanti ya. Teks transaksional adalah teks ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah kamu pada adikmu, kakakmu, atau temanmu. Ya, halo bro, halo Mbak Sis, halo Mas Bro. Ya, boleh pinjam pulpennya, itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup transaksional ya. Transaksi bukan mesti transaksi di pasar jual beli ya, transaksional memenuhi kebutuhan hidup. Tolong dong bukakan pintunya, ini panas sekali atau ini gelap sekali, itu sudah transaksional. Oke, transaksional dan interpersonal ini muncul pada teks percakapan, dialog. Ya, teks dialog. Ya, ini dipelajari di kelas 7, kelas 8, kelas 9, muncul semuanya nih, ya, sebagai tambahan teks kecil-kecil. Kemudian yang berikutnya adalah teks deskriptif. Ya, nanti apa itu masing-masing teks akan Pak Guru jelaskan setiap YouTube, di setiap YouTube satu teks gitu ya. Setelah ini semuanya dulu. Setelah deskriptif, kamu belajar dulu adalah teks recount. Ya, recount text. Ya, setelah recount text, oke. Right, setelah recount text, kalian belajar teks naratif. Oke, naratif panjang ini biasanya ya. Karakteristiknya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Guru, akan diajak kamu dulunya ya untuk mereview kembali, membahas kembali tentang teks-teks itu, satu teks satu YouTube ya, satu link. Oke. Kemudian kalian juga belajar tentang teks procedure ya, teks procedure. Dan yang terakhir adalah teks report. Nah, ini adalah teks-teks yang kalian pelajari di SMP. Untuk di SMA bagaimana? Kalau kalian akan melanjutkan sekolah di SMA nanti teksnya sama dengan ini, tambah lagi 5 lagi, ya kan? Ini teks besarnya namanya teks monolog gitu ya. Jadi interpersonal dan transaksional adalah teks dialog. Kemudian kalau 5 yang diblok oleh Pak Guru ini adalah teks monolog namanya. Nanti di SMA kalian akan tambah 5 teks monolog lagi jadi 10 ya. Di SMP 5. Di SMA ini pelajari tambah 5 lagi. Jadi 10 macam teks ya kalau di SMA. Kalau di SMK beda. Di SMK beda. SMK nanti akan lebih banyak pada teksnya teks procedure ya, teksnya procedure. Right. Oke, procedure dengan report. Nanti di SMK kalau kamu SMK. Kalau kamu kuliah nanti teksnya adalah teks report. Hampir semuanya teksnya report. Ya, teksnya report. Oke, good everybody. Look, setelah ini disimak satu persatu dan mempelajari bukumu kembali. Oh, ini namanya teks ini ya, dari Pak Guru. Oke, thank you. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri. Oke, ya, look.